cukup mendukung stamina mereka, terutama bagi para pemain yang berasal dari daerah tropis termasuk Indonesia dan Kamboja. Penonton yang ikut menyaksikan pertandingan ini sekitar 15.000 orang dari kapasitas seluruhnya yang bisa menampung 20.000 penonton di Stadion Utama Chiang Mai ini. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡหมายเลข 10 คุณเนวันพรหมีหมายเลข 11 ฟิเรนโด คาเมโย มูโตและหมายเลข 10 อานาซี อุซุบิผู้ตัดสินคู่นี้เจอรี่ เอเดส จากประเทศฟิลิปปินส์ผู้กำกับเส้นคนที่ 1 คาร์โร พาโรโม จากฟิลิปปินส์ผู้กำกับเส้นคนที่ 2 ยูเมนดา จากเมียนมาและผู้ตัดสินสกอร์ฮามิด อัสบูดินจากประเทศบรูไน Selamat malam mitra olahraga TV, selamat berjumpa kembali dalam siaran langsung sepak bola. Selamat malam mitra olahraga TV, selamat berjumpa kembali dalam acara siaran langsung sepak bola SEA Games ke-18 yang berlangsung di
Stadion Utama Chiang Mai. Malam hari ini, kesebelasan Indonesia berhadapan dengan kesebelasan Kamboja. Indonesia yang dalam pertandingan pertama kalah 1-2 dari Thailand. Malam hari ini harus memforsir kemenangan, karena dengan kemenangan Indonesia Baiklah mitra olahraga TV, kesebelasan Indonesia masih terus melakukan serangan. Widodo Cahyono Putra sekarang langsung melakukan serangan. Selamat malam mitra olahraga TV, selamat berjumpa kembali dalam siaran langsung sepak bola SEA Games ke-18 yang berlangsung di Stadion Utama Chiang Mai. Malam hari ini kesebelasan Indonesia berhadapan dengan Kamboja di grup A, babak penyisihan SEA Games ke-18. Dan bagi Indonesia ini merupakan pertandingan kedua setelah dalam pertandingan pertama dikalahkan tuan rumah Thailand dengan skor 1-2. Sementara bagi Kamboja ini merupakan pertandingan pertama dan pertandingan sudah berlangsung sekitar 4 menit. Kesebelasan Indonesia sampai saat ini masih terus memforsir serangan, karena hanya dengan kemenangan pula Indonesia mampu membuka peluang untuk lolos ke semifinal. Heri Irianto sekarang, Agung Setiabudi, terjadi pelanggaran mitra olahraga TV sehingga tendangan bebas untuk kesebelasan Kamboja. Ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kamboja. Pertandingan sudah berlangsung sekitar 5 menit. Indonesia masih terus melakukan serangan. Heri Irianto sekarang gagal serangan dari Indonesia kali ini. Serangan balik dari Kamboja. Bola keluar dari lapangan sehingga menimbulkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Indonesia. Indonesia kali ini lewat Heri Irianto, Suwandi HS. Sekali lagi bagi Indonesia ini merupakan pertandingan kedua setelah dalam pertandingan pertama dikalahkan oleh tuan rumah Thailand 1-2. Yudi Kuncayo, Aples kepada Yudi Kuncayo kembali, Suwandi HS sekarang, Agung Setiabudi pada Kurniawan, maksudnya masih Kurniawan, dibuang saja tadi bola dari penguasaan Kurniawan sehingga kedudukan masih 0-0. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi. Kurniawan sekarang, masih Kurniawan, Heri Irianto lakukan tendangan langsung Heri Irianto dan masuk, berubah kedudukan menjadi 1-0. Kita saksikan Heri Irianto disambut dengan ceria termasuk oleh Romano Mate, karena dengan tendangan jarak jauh tadi kita saksikan dalam tayang ulang, di mana Heri Irianto melepaskan tendangan dari jarak jauh dan bola tidak mampu diblok oleh penjaga gawang Prak Sovanara sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Indonesia. Gol tadi diciptakan oleh Heri Irianto pada menit ke-6. Kamboja sekarang, Ranarit, sementara bagi Anda yang baru bergabung dengan siaran kami, perlu kami informasikan bahwa pada pertandingan pertama di Stadion Utama Chiang Mai ini, Thailand dipaksa bermain imbang 0-0 melawan Malaysia. Sementara di grup lain, di grup B,
Laos berhasil mengalahkan Filipina 1-0 lewat gol yang diciptakan oleh Bun Lopka. Satu 0 Indonesia unggul untuk saat ini. Kurniawan gagal, Kurniawan menguasai bola dan dibuang oleh pemain belakang dari Kamboja, tidak merubah kedudukan masih 1-0. Lemparan ke dalam untuk Indonesia, sementara penonton yang masih menyaksikan pertandingan ini sekitar 15.000 orang. Dari kapasitas stadion utama di Chiang Mai ini sekitar 20.000 orang. Kamboja sekarang berhasil diblok tadi oleh Yudi Kuncahyo walaupun bola lepas kembali. Suwandi HS, Agung Setiabudi, Fahri, kembali pada Agung maksudnya. Kamboja gagal melakukan serangan balik. Kali ini Indonesia kembali membangun serangan lewat Aji Santoso. Eri Irianto, pemain yang mencetak gol pertama bagi Indonesia. Gagal Eri. Ranaris, kembali serangan Kamboja gagal. Aples sekarang Fahri Husaini, pemain yang berhasil menciptakan gol, satu-satunya gol bagi Indonesia melawan Thailand pada tanggal 4 Desember yang lalu. Indonesia kali ini lewat Ansyari Lubis. Widodo Cahyono Putra, langsung ke depan Widodo, yang dituju adalah Kurniawan tetapi umpannya terlalu jauh. Kamboja sekarang Cian Pala, gagal kembali Kamboja. Fahri Husaini, masih Aji Santoso, kapten ke-11. Eri Irianto, Agung Setiabudi, Kurniawan yang dituju. Terjadi pelanggaran. Sementara itu mitra olahraga Antv perlu kami informasikan bahwa dalam pertandingan lain yang berlangsung di Stadion Lampun, kesebelasan Myanmar sementara ini masih bermain 1-1 melawan Singapura di grup B penyisihan sepak bola SEA Games. Satu 0 kedudukan untuk Indonesia sampai saat ini. Pertandingan berlangsung 10 menit. Indonesia melawan Kamboja. Sementara baru saja kami terima informasi bahwa pertandingan antara Singapura melawan Myanmar, Singapura berhasil menambah 1 gol lagi sehingga menjadi 2-1 untuk Singapura. Dan kini kita kembali pada pertandingan Indonesia melawan Kamboja. Kamboja melakukan lemparan ke dalam. Cian Pala kembali patah. Kurniawan, Eri Irianto, Ansyari Lubis, masih Ansari, gagal Ansari. Kamboja sekarang melakukan serangan balik. Patah lagi Yudi Kuncahyo. Ansyari Lubis, pemain yang baru saja diturunkan oleh pelatih Romano Mate. Widodo, Fahri Husaini, masih Fahri. Ada Kurniawan di sana, masuk gol yang sangat indah, mitra olahraga Antv. Kurniawan Dwi Yulianto, pemain nomor punggung 10, baru saja menambah gol bagi Indonesia sehingga kedudukan sementara ini menjadi 2-0. Kita saksikan dalam tayang ulang dengan tendangan first time merobek sudut gawang Prak Sovanara dari Kamboja sehingga mengubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Indonesia. Gol yang sangat indah berawal dari umpan Fahri Husaini. Sekali lagi kita saksikan dalam tayang ulang. Masuk tanpa bisa ditahan oleh penjaga gawang Prak Sovanara dari Kamboja. Indonesia memang mutlak harus memenangkan pertandingan ini dan kalau bisa harus melalui gol yang besar. Karena dengan kekalahan 1-2 atas Thailand,
maka tidak ada pilihan lain bagi Indonesia untuk memenangkan 3 pertandingan sisa. Baru saja tadi serangan dari Indonesia, tendangan dari Aji Santoso masih bisa ditahan oleh penjaga gawang Prak Sovanara, sebagaimana kita saksikan dalam tayang ulang. Fahri Husaini, masih Fahri. Gagal serangan Indonesia, Kamboja sekarang. Salah umpan tadi Fahri Husaini, maksudnya kepada Ansyari Lubis, tetapi umpan terlalu dalam sehingga tidak mampu dikuasai oleh Ansyari Lubis. Kamboja sekarang dalam kedudukan 2-0 untuk Indonesia. Suwandi HS, Ansyari Lubis, Agung Setiabudi. Ini adalah Agung Setiabudi, Suwandi HS, kembali kepada Agung. Kapten kesebelasan Aji Santoso, pemain berusia 25 tahun asal Persebaya Surabaya. Heri Irianto, pencetak gol pertama. Agung Setiabudi, bek kanan yang juga sering melakukan overlapping. Ansyari Lubis, pelanggaran terhadap Ansyari Lubis. Kita saksikan Ansyari Lubis, pemain asal Pelita Jaya berusia 25 tahun, yang dalam pertandingan pertama tidak diturunkan oleh Romano Mate. Ini adalah Ansyari Lubis. Tendangan bebas untuk Indonesia akan dilakukan oleh Agung Setiabudi. Ada Widodo, lakukan tendangan langsung, tetapi masih melenceng di sebelah kiri penjaga gawang Prak Sovanara, sehingga ini adalah Suwandi. Kita saksikan dalam tayang ulang, Suwandi melepaskan tembakan tetapi masih menyamping di sebelah kiri penjaga gawang Prak Sovanara. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Chiang Mai, kami informasikan bahwa Indonesia menggunakan kostum putih-putih, sementara Kamboja menggunakan kostum biru putih, kaos biru dan celana putih. Serangan kembali dari Indonesia, kapten kesebelasan Aji Santoso melewati seorang pemain lawan, Widodo maksudnya, tetapi berhasil disundul oleh pemain belakang Kamboja. Heri Irianto mencoba melepaskan tendangan tetapi gagal. Suwandi HS, Agung Setiabudi, Widodo Cahyono Putra melewati pemain lawan maksudnya tetapi gagal. Kembali Indonesia melakukan serangan. Gagal kali ini. Yudi Kuncayo, pemain asal Pupuk Kaltim Bontang. Suwandi HS, Agung Setiabudi. Masih Agung, lakukan kerjasama 1-2 dengan Ansyari. Masih Agung, Widodo, Ansyari, lepaskan tendangan langsung Ansyari, masih terlalu lemah. Ini adalah Ansyari Lubis, pemain asal Pelita Jaya yang juga pernah mencatat rekor bayaran tertinggi di Indonesia sebelum dipatahkan oleh Aji Santoso. Fahri Husaini, kita lihat dalam ulang tayang. Yudi Kuncayo, Agung Setiabudi, Kurniawan maksudnya. Bola sudah keluar dari lapangan pertandingan sehingga menimbulkan tendangan bebas saja atau tendangan gawang untuk kesebelasan Kamboja. 2-0 kedudukan untuk Indonesia. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dalam siaran langsung kami, 2 gol bagi Indonesia tadi dicetak oleh Heri Irianto dan gol kedua oleh Kurniawan Dwi Yulianto. Kamboja sekarang mencoba untuk membangun serangan. Tidak offside, tetapi bola sudah keluar dari lapangan pertandingan sehingga hanya menimbulkan
lemparan ke dalam bagi Indonesia. Pemain nomor 12 yang kita saksikan ini adalah Sotri dari Kamboja. Langsung pada penjaga gawang Kurnia Sandi, penjaga gawang berusia 20 tahun yang kini dikontrak Pelita Jaya dengan tinggi badan 183 cm. Mitra Olahraga Antv, dengan hasil 0-0 pertandingan antara Thailand melawan Malaysia sebelum pertandingan ini, maka di klasemen sementara atau posisi klasemen sementara, Thailand masih memimpin grup A dengan nilai 4, hasil 1 kali menang melawan Indonesia dan 1 kali seri melawan Malaysia. Sementara Vietnam menduduki urutan kedua dengan nilai 3 dengan 1 kali menang. Kapten kesebelasan Aji Santoso sekarang, pemain yang lama bermain di Arema Malang dan kali ini dibeli oleh Persebaya Surabaya. Kamboja sekarang, gagal kembali serangan dari Kamboja dan kita saksikan seringkali kesebelasan Kamboja seringkali kandas dalam melakukan serangan di jantung pertahanan Indonesia karena kerjasama yang tidak rapi antar pemain lini tengah dan lini depan. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Agung Setiabudi tadi sudah lakukan pada Kurniawan tetapi lepas dari kontrol Kurniawan. Kamboja kembali gagal melakukan serangan. Aji Santoso, Aples Tekwari, Yudi Kuncahyo, Agung Setiabudi kepada Widodo maksudnya, tetapi disundul oleh pemain belakang Chan Pala dari Kamboja. Kamboja sekarang kandas kembali. Ansyari Lubis, masih Ansari kepada Fahri Husaini maksudnya, tetapi gagal. Bola keluar lapangan setelah bek kanan nomor 9 tadi, yaitu Hok Soketra, gagal mengontrol bola. Lemparan ke dalam saja bagi Indonesia akan dilakukan oleh Aji Santoso. Widodo maksudnya. Fahri Husaini, masih Fahri, lepaskan tendangan langsung. Sementara perlu kami informasikan bahwa di Stadion Lampun, Singapura unggul 3-1 atas Myanmar. Serangan kali ini dari Kamboja cukup berbahaya, lepaskan tendangan langsung tetapi berhasil diblok oleh Aples Tekwari. Masih Kamboja. Ensam Kai, Ranarit, gagal Ranarit. Aji Santoso, Kurniawan lakukan kop duel tadi tetapi gagal Kurniawan. Kamboja sekarang cukup berbahaya, melewati Suwandi. Untung di sana ada Yudi Kuncahyo yang langsung membuang bola keluar lapangan. Ini adalah Amrit Fong, menimbulkan tendangan penjuru pertama bagi Kamboja dalam kedudukan 2-0 untuk kesebelasan Indonesia. Ada 4 pemain Kamboja di depan gawang Kurnia Sandi. Kandas kali ini serangan Kamboja. Kurniawan yang turun ke belakang. Offside. Pemain nomor 9 yaitu Hok Soketra terperangkap offside sehingga tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk kesebelasan nasional Indonesia. Kita saksikan dalam tayang ulang di mana Hok Soketra terperangkap offside tadi. Ansyari Lubis sekarang. Fahri Husaini, Aji Santoso,
Bola keluar lapangan menimbulkan lemparan ke dalam untuk Indonesia. Pemain nomor 4 adalah Chan Pala yang merupakan tulang punggung pertahanan dari Kamboja. Aji Santoso melakukan lemparan ke dalam. Widodo gagal. Widodo mengontrol bola sehingga tidak merubah kedudukan dan menimbulkan lemparan ke dalam saja untuk Kamboja. Lakukan tadi oleh Om Safong. Lagi-lagi lemparan ke dalam untuk Indonesia. Kali ini Widodo tadi kepada Aples Tekwari. Masih Aples. Eri Irianto lakukan tendangan langsung. Eri berbahaya. Sayang Fahri. Bola sempat muntah tadi dari tangkapan penjaga gawang Prak Sopanara, tetapi Fahri Husaini gagal memanfaatkan bola muntah tadi menjadi gol. Kita saksikan dalam tayang ulang. Berbahaya. Ansyari Lubis ada di sana. Indonesia masih terus memforsir penyerangan lewat sayap kanan ataupun sayap kiri. Selalu diawali dari Agung Setiabudi ataupun Aji Santoso. Dan sampai pertandingan berlangsung sekitar 24 menit, Indonesia sudah unggul 2-0 lewat gol yang diciptakan oleh Eri Irianto dan Kurniawan Dwi Yulianto. Kita harapkan mudah-mudahan Indonesia masih terus mampu menambah golnya, karena dengan koleksi gol yang banyak dan memenangkan 3 sisa pertandingan ini, Indonesia berpeluang untuk lolos ke semifinal setelah dikalahkan oleh Thailand 1-2. Ini adalah Kurniawan Dwi Yulianto, pemain yang bermain di FC Luzern. Berusia 19 tahun dengan tinggi badan 175 cm. Tendangan bebas sudah dilakukan tadi. Mampu dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Prak Sopanara sehingga tidak merubah kedudukan, masih 2-0 untuk Indonesia. Mitra Olahraga Antv Kamboja atau Kesebelasan Nasional Kamboja memang menurut catatan kami baru melakukan debut atau baru pertama kalinya turun di arena SEA Games, sehingga bagi pelatih Romano Mate dan asisinya Andi Teguh tidak banyak yang diketahui dari tim Kamboja ini. Tapi kita sudah mencetak 2 gol dalam pertandingan yang baru berlangsung 24 menit ini. Mudah-mudahan Indonesia masih terus mampu menambah golnya. Agung Setiabudi tadi, Eri Irianto. Masih Eri. Kembali kepada Agung. Langsung kepada Kurniawan maksudnya. Ada Fahri di sana melakukan tendangan first time. Masih jauh melambung di atas mister gawang Prak Sopanara. Ini adalah para pemain cadangan Indonesia bersama pelatih Romano Mate. Kita saksikan dalam tayang ulang tendangan langsung tadi dari Fahri Husaini yang masih melambung di atas mister gawang Kamboja. Serangan kali ini dari Kamboja melewati Aples, lakukan tendangan langsung, masih jauh dari bidang sasaran. Pemain nomor 9 yang juga merupakan motor serangan dari Kamboja, yaitu Hok Soketra. Kita saksikan. Seringkali merepotkan pertahanan Indonesia, walaupun sampai saat ini Aples Tekwari dan kawan-kawan masih mampu menjalin koordinasi dan kerjasama yang cukup baik, sehingga masih mampu mempertahankan kedudukan 2-0. Serangan dari Indonesia kali ini, Kurniawannya dituju tetapi mentah. Ansyari Lubis, Widodo Cahyono Putra. Masih Widodo pada Kurniawan maksudnya, tetapi digagalkan oleh Chan Pala. Menimbulkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Ini adalah Widodo Cahyono Putra, nomor punggung 11, pemain asal Petrokimia Putra, dan ini adalah penjaga gawang Kamboja Prak Sopanara. Sudah dilakukan. Langsung dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Prak Sopanara. Masih
2-0 untuk Indonesia. 26 menit pertandingan babak pertama berlangsung. Ansyari Lubis, Kurniawan, tendangan langsung Kurniawan terlalu lemah sehingga dengan agak mudah dikuasai sepenuhnya oleh Prak Sovanara. Kamboja melalui bek kirinya M. Samchai. Gagal kembali serangan dari Kamboja. Aples Tekwari, kapten kesebelasan Aji Santoso. Eri Irianto, Aji Santoso kembali. Widodo Cahyono Putra. Fahri maksudnya gagal kali ini. Aples Tekwari, Widodo, Fahri, Eri Irianto. Suwandi HS dilepaskan saja kepada Agung Setiabudi. Eri Irianto, Aji Santoso maksudnya, dibuang saja oleh bek kanan dari Kamboja. Nomor punggung 4 adalah Chan Pala. Ini adalah Chan Pala. Menimbulkan lemparan ke dalamnya dilakukan oleh Aji Santoso. Widodo kembali pada Aji Santoso. Melewati Chan Pala. Terjatuh Aji. Menimbulkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan Kamboja karena bola yang digiring oleh Aji tadi sudah keluar lapangan. Indonesia merubah formasi atau komposisi pemainnya. Kalau dalam pertandingan pertama melawan Thailand, lini tengah diisi oleh Eri Irianto sebagai breaker atau libero midfield, dan kemudian dua gelandang serang adalah Bima Sakti dan Fahri. Tetapi kali ini Ansyari Lubis menggantikan posisi Bima Sakti, dan ternyata dengan turunnya Ansyari Lubis ini serangan dari Indonesia lebih tajam. Dan kita saksikan Kurniawan sekarang, masih Kurniawan kepada Widodo, masuk. Widodo Cahyono Putra melakukan goyang ala samba Brasil setelah berhasil mencetak gol ketiga bagi Indonesia tadi. Kita saksikan berawal dari umpan Widodo yang cermat, disambar dengan sundulan kepala oleh Widodo Cahyono Putra, merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk Indonesia. Kita saksikan dalam tayang ulang. Tidak berkutik penjaga gawang Prak Sovanara karena cukup tajam tadi. Widodo Cahyono Putra melakukan sundulan. 3-0. Widodo adalah pemain dengan tinggi badan 170 cm, berasal dari Petrokimia Putra. Aples Tekwari sekarang. Suwandi HS. Yudi Kuncayo. Masih Yudi yang ditempatkan Romano Matis sebagai libero atau sweeper. Agung Setiabudi. Masih Agung. Yudi Kuncayo. Kembali kepada Yudi. Suwandi HS. Widodo yang dituju. Gagal Widodo, maksudnya memberikan umpan tadi dengan setengah salto kepada Fahri Husaini, tetapi mengenai kepalanya sendiri sehingga keluar lapangan. Masih serangan dari Indonesia melalui kapten Aji Santoso. Fahri Husaini kembali kepada Fahri Husaini. Ansyari kepada Eri Irianto, lakukan tendangan langsung, masuk mitra olahraga ATP. Sangat jauh tadi tendangan dari Eri Irianto. Sebetulnya tidak terlalu keras, tetapi arahnya cukup tepat. Kita saksikan dalam ulang tayang. Bola melambung di pojok gawang Prak Sovanara, mengubah kedudukan menjadi 4-0 untuk Indonesia. 2 gol diantaranya diciptakan oleh Eri Irianto. Eri Irianto pada pertandingan malam hari ini layak kita sebut sebagai bintang lapangan. 2 gol diciptanya dan dua-duanya dari tendangan jarak jauh. Eri Irianto adalah pemain berusia 21 tahun. Masih
bermain di Petrokimia Putra Gresik. Gagal kali ini serangan dari Indonesia. Kamboja lakukan tendangan langsung tadi dari pemain nomor punggung 14 yaitu Nutsoni, tetapi gagal. Kita saksikan dalam tayang ulang. Nutsoni melakukan tendangan langsung, masih menyamping di sebelah kiri gawang Kurnia Sandi. Kembali serangan dari Indonesia, dibuang saja tadi oleh pemain belakang Kamboja, pemain nomor punggung 5 Hem Samchai. Kurniawan, masih ada Fahri Husaini di sana. Aji Santoso langsung ke depan, masuknya kepada Widodo, terlalu jauh. Umpan dari Aji Santoso tadi sehingga tidak merubah kedudukan, masih tetap 4-0. 2 gol diciptakan oleh Eri Irianto, 2 gol lainnya diciptakan oleh Kurniawan Dwi Yulianto dan Widodo Cahyono Putra. Kamboja sekarang jarang sekali Kamboja melakukan serangan, hanya sesekali melakukan serangan balik. Itu pun jarang sekali dapat menembus lini pertahanan Indonesia yang dikoordinir oleh Aples Tekwari. Serangan kembali dari Indonesia. Aji Santoso, masih Aji. Kurniawan maksudnya, masih ada Ansari. Lakukan tendangan langsung Ansari, bentuk tiang gawang. Masih Indonesia bertubi-tubi melakukan serangan. Ansari Lubis lepas kali. Tendangan langsung tadi dari dari Agung Setiabudi. Kita saksikan dalam tayang ulang. Agung Setiabudi, pemain asal Arseto Solo dengan tinggi badan 175 cm, tapi masih tidak tepat di bidang sasaran, sehingga kedudukan masih 4-0 untuk Indonesia. Fahri Husaini sekarang, masih Fahri. Gagal Fahri, salah memberikan umpan. Kamboja sekarang lewat Hem Samchai. Ranarit yang dituju. Masih para pemain Kamboja kali melakukan serangan. Patah kembali Eri Irianto. Masih Eri, pencetak 2 gol bagi Indonesia dalam pertandingan melawan Kamboja ini. Masih Indonesia melakukan serangan gencar. Gagal serangan yang dibangun oleh Indonesia tadi. Bola lebih dekat pada penjaga gawang Praksopanara. Ini adalah Eri Irianto, baru saja kita saksikan dalam tayang ulang tadi. Kembali Indonesia, Ansyarul Lubis masuknya kepada Kurniawan. Masih Kurniawan. Tendangan langsung tadi gagal kali ini. Tendangannya lepaskan oleh Widodo Cahyono Putra. Supporter Indonesia yang menyaksikan pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan Kamboja ini memang tidak terlalu banyak. Hanya sekitar 1.000 penonton atau pendukung Indonesia menyaksikan pertandingan ini, dan itu pun sebagian besar adalah para atlet yang siang tadi sudah sampai di Chiang Mai. Serangan kali ini dari Kamboja cukup berbahaya. Untung ada Fahri Husaini yang turun ke belakang. Fahri pada pertandingan kali ini memang cukup rajin membantu serangan ataupun pertahanan. Tidak jarang kita saksikan Fahri ada di depan, dan tidak jarang pula Fahri turun ke belakang. Baru saja kita saksikan penyerang masa depan kita, Kurniawan Dwi Yulianto, gagal tadi melewati seorang pemain Kamboja, pemain nomor punggung 5, yaitu Hem Samchai. Lemparan ke dalam bagi Indonesia, Aji Santoso. Aples Tekwari. Masih Aples. Kembali kepada kapten kesebelasan Aji Santoso, pemain termahal Indonesia. Fahri Husaini yang sudah ada di depan.
melakukan sliding tackle tadi pemain Kamboja nomor punggung 15 yaitu Chun Maline. Tendangan penjuru bagi Indonesia dilakukan oleh Fahri Husaini, pemain asal Pupuk Kaltim Bontang. Ada 3 orang pemain Indonesia di sana. Gagal tadi Aples Tekwari sehingga tidak merubah kedudukan, tetap 4-0 untuk Indonesia. Tendangan penjuru bagi Indonesia akan dilakukan kembali oleh Fahri. Sudah dilakukan. Aples lakukan sundulan, tapi posisinya tidak menguntungkan. Masih 4-0 Mitra Olahraga TV. Indonesia unggul. Tendangan gawang kali ini dari Indonesia atau untuk Indonesia dilakukan tadi oleh Kurnia Sandi. Aples Tekwari, Aji Santoso. Masih Aji melakukan overlap. Masih Aji. Di tackle dia oleh pemain belakang Kamboja sehingga menimbulkan tendangan bebas untuk Indonesia. Kita saksikan dalam tayang ulang. Aji Santoso melewati 2 pemain lawan tetapi diganjal oleh pemain Kamboja, menimbulkan tendangan bebas untuk Indonesia. Ada 3 pemain Indonesia menghadapi bola. Fahri Husaini, kemudian Eri Irianto, juga Syari Lubis. Kita saksikan Fahri Husaini lebih dekat pada bola. Langsung Fahri. Tendangan pisang tadi dilepaskan oleh Fahri, tetapi masih sedikit melambung di atas gawang Praksovanara. Pada pertandingan pertama tadi, penonton berjumlah sekitar 20 orang, tetapi sekarang hanya sekitar 7.000 penonton yang menyaksikan pertandingan kedua di grup A ini antara Indonesia melawan Kamboja. Tendangan penjuru untuk Indonesia akan dilakukan oleh Ansyari Lubis. Sudah lakukan Ansyari. 4 pemain Indonesia ada di depan gawang. Gagal kali ini Eri Irianto. Pada Aji tadi. Masih Eri pencetak 2 gol dalam pertandingan ini. Suwandi HS. Widodo gagal. Kamboja sekarang patah di kaki Eri Irianto. Kurniawannya dituju. Kurniawan masih melewati seorang pemain Kamboja. Fahri di sana. Agung Setiabudi. Salah umpan tadi Agung. Maksudnya kepada Widodo tetapi terlalu tajam sehingga Widodo tidak mampu untuk mengejar bola. Sehingga tidak mampu Indonesia atau sampai saat ini belum mampu menambah gol. Masih tetap 4-0 untuk Indonesia. Agung, Fahri, Widodo. Gagal umpan Widodo tadi. Kamboja sekarang 42 menit pertandingan babak pertama Indonesia melawan Kamboja berlangsung. Ranarit gagal kembali pemain Kamboja. Eri Irianto sekarang Ansyari Lubis. Cepat umpan-umpan dari para pemain Indonesia. Kurniawan sekarang. Ya, berhasil melewati 2 pemain lawan. Kurniawan. Masih Kurniawan. Terjatuh dia. Masih ada Suwandi. Lakukan tendangan langsung Suwandi. Masih terhalang oleh pemain belakang Kamboja. Masih 4-0. Kamboja kita saksikan memang ternyata bukan tim yang kuat.
Misteri yang selama ini lepaskan tendangan langsung tadi oleh Fahri Husaini, tapi gagal. Ini adalah pelatih dari Kamboja, yaitu Lord Salakan. Fahri Husaini. Umpan tadi maksudnya kepada penyerang Kamboja, tetapi gagal. Ya, mitra olahraga TV, kalau kita saksikan dalam pertandingan melawan Indonesia ini, cukup mudah bagi beberapa pemain Indonesia untuk mengodor atau menguasai jalannya pertandingan, sehingga misteri atau data yang sama sekali gelap. Ya, pertandingan babak pertama sudah berakhir. Kedudukan sementara adalah 4-0 untuk keunggulan Indonesia. 2 gol diciptakan oleh Eri Irianto, sedangkan 2 gol lainnya oleh Kurniawan Yudianto dan Widodo Cahyono Putra. Baiklah mitra olahraga ANTV, kita kembali ke studio untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini.